Nah, bisa diceritakan apa kejadian-kejadian, contoh kejadian yang kekerasan terhadap PRT itu, Mbak Memoy? Ya. Kemarin ada satu kasus yang itu sempat diangkat oleh media sosial dan kita sempat menghadiri mengawal kasusnya itu sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan di situ dia dianiaya dengan kedua kakinya disiram air panas sampai melepuh dan sampai hitam-hitam, sampai dia nggak berdaya, di kerangkeng, dimasukin ke dalam kandang anjing dan disuruh memakan kotoran anjing juga. Itu disuruh makan kotoran anjing, disuruh makan makanan basi. Jadi dia di kerangkeng di dalam di dalam kandang anjing, kaki satu begini. Jadi posisinya kaki ini ya, kaki ini yang begini. Jadi tidak manusiawi. Tidak manusiawi dan tidak benar-benar nggak punya hati, nggak punya kemanusiaan sama sekali itu majikan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok negeri, di seluruh penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai. Pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana seorang pekerja rumah tangga, atau dalam kamus terminologi internasional disebut domestic workers, kehidupan mereka, perjalanan hidup, suka duka, dan bagaimana terkadang mereka teraniaya di negeri sendiri, tertindas bagaikan budak di tanah air sendiri. Mereka bekerja dari mulai ayam berkokok berkumandang azan subuh, dan selesai bekerja kadang-kadang tatkala pemilik rumah atau yang mempekerjakannya sudah tertidur lelap. Bahkan mereka harus mempersiapkan ketika segala sesuatu harus dipersiapkan ketika majikan datang ke rumahnya. Pekerja rumah tangga. Bersama saya biasa dipanggil agak unik namanya, Mbak Memoy. Apa kabar Mbak Memoy? Alhamdulillah sehat. Nama sebenarnya? Nama saya Suwartini. Saya tergabung dalam organisasi Sapu Lidi dari SPRT Jakarta. Ya, silakan. Apa yang mau diceritakan? Saatnya kita mendengar apa yang terjadi dengan PRT di tanah air. Terutama saya berterima kasih sama Bung Said mengundang saya perwakilan dari Jala PRT untuk datang untuk menceritakan. Jala PRT ini satu organisasi yang dibentuk untuk perjuangan kaum pekerja rumah tangga ya? Betul. Jadi kami itu ada di 8 kota di seluruh Indonesia. Kami di dalam naungan Jala PRT. Jadi kami mempunyai organisasi itu untuk
menumpahkan atau rumah berkeluh kesah sesama kawan PRT itu. Oke, apa yang bisa diceritakan tentang kehidupan PRT? Kalau PRT itu memang rentan dengan eksploitasi, pelecehan seksual, terus intimidasi itu sering terjadi. Dan kasus yang selama ini dialami oleh PRT itu satu, mungkin jam kerja panjang. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kawan saya mungkin ada yang dari jam 4 subuh, mungkin sampai malam jam 11 atau mungkin bisa jadi sampai dari jam 12. Jam 4 pagi sampai jam 11 atau 12 malam ya? Iya, bisa jadi seperti luar biasa. Itu. Mungkin ada sedikit jeda mungkin untuk ada yang mengizinkan sholat atau makan, tapi banyak juga yang tidak mempunyai kesempatan untuk beribadah atau dilarang, apalagi kita kalau bekerja non muslim ya. Jadi kadang-kadang tenaga kita dipus terus untuk ayo kerja, ayo. Kalau kerjaan belum selesai, kadang kita waktunya makan juga belum bisa makan. Jadi kami juga berempati gitu ya sesama kawan PRT gitu. Saya juga ikut merasakan, saya sendiri juga sebagai PRT gitu. Jadi saya mewakili kawan-kawan PRT untuk menyuarakan nasib PRT yang sangat tragis. Dan menurut saya itu PRT itu adalah sering dipandang rendah sama sesama majikan ataupun sama teman-teman yang bekerja bukan sebagai PRT gitu ya. Soalnya pekerja rendahan, pekerjaan yang sebenarnya tidak dipandang sebelah mata. Padahal tanpa mereka si pemilik rumah atau kita kenal dengan bahasa tanda petik majikan nggak bisa berbuat apa-apa ya. Betul Bang, sangat membantu, dan itu untuk perekonomian keluarga juga membantu untuk majikan ya atau pemberi kerja, supaya para majikan bisa bekerja dengan leluasa di luar rumah tanpa memikirkan beban pekerjaan di rumah. Betul. Mereka pulang di rumah, keadaan rumah sudah bersih, pakaian sudah terlipat rapi, wangi. Dan kami PRT benar-benar sangat mendukung perekonomian keluarga bagi si majikan. Iya. Selain jam kerja, tentang upah gimana ya Mbak Memo ya? Nah itu tentang upahnya sangat miris ya kalau untuk boleh diceritakan berapa atau hitungan harian, bulanan atau bagaimana Mbak Memo? Kalau untuk mungkin kalau untuk bulanan ada yang 1,8, ada yang 1,8 juta per bulan. Per bulan. Itu terkadang para majikan ada yang membelikan mungkin peralatan mandi, tapi terkadang juga tidak dibelikan, mereka beli dengan sendirinya. Jadi sangat minim gitu. Jadi sebenarnya nggak ada upah minimum berlaku di PRT ya? Tidak ada. Jadi persetujuan antara kedua belah pihak. Betul. Tapi tanpa tertulis biasanya. Tanpa tertulis. Kecuali yang melalui yayasan. Iya, betul. Tapi yang mengambil untung ya yayasan. Bukan si PRT-nya ya. Betul sekali. Jadi kira-kira 1,8 juta per bulan. Ada yang memberikan peralatan mandi, ada juga yang tidak peralatan mandi. Tapi ikut makan bersama dengan tempat dia tinggal ya. Makan ikut bersama terkadang tapi tidak layak. Tidak layak. Pengertian tidak layak gimana Mbak Memo? Mereka diberikan makanan sisa majikan. Astagfirullah. Majikan makan, setelah makan kalau ada sisa baru dikasih sama PRT-nya. Bukan sebagaimana yang dimakan oleh keluarga dari majikan ya. Kebanyakan tidak seperti itu. Jadi mereka masih menganggap yang Mbak Memo tadi bilang seperti budak. Bukan menjadi bagian yang mengangkat perekonomian keluarga. Betul. Padahal fakta dan penelitian dari kawan-kawan Jala PRT, perekonomian keluarga bisa meningkat, ada peran di situ PRT ya. Betul sekali. Bisa menyetrika, bisa membersihkan rumah, sehingga si majikan dimasak ya. Sehingga majikan tidak berpikir yang lain ya. Nah, kalau yang di bawah 1,8 juta masih ada Mbak Memo? Masih ada. Mungkin apalagi untuk daerah ya. Daerah ya? Daerah itu berkisar berapa upahnya? Kalau di Jogja bisa 800, ada yang masih membayar 800. Ya. 800. Padahal upah minimum Jogja kan hampir 3 juta. Iya, tapi hampir ya. Bagi PRT berarti dia hanya seperempatnya. 25% dari upah minimum. Betul. Kalau 1,8 juta itu di Jakarta. Di Jakarta. Kota-kota besar. Ya. Jakarta 4,9 juta. Betul. Sedangkan upahnya 1,8 juta berarti ya seperempat. Jadi rata-rata upah yang diterima seorang PRT itu 25% ya dari upah minimum yang berlaku. Iya, Oke, dengan jam kerja tadi tanpa batas waktu sangat panjang. Betul. Melebihi pekerja buruh migran ya, rupanya ya. Nah, kekerasan yang sering diterima kita lihat di televisi atau berita-berita online, apa faktornya Mbak Memo ini?
terkadang mereka berkendala mungkin karena lapar. Oke. Karena gini Bung, jadi kalau kita lapar otomatis kan kita harusnya makan. Iya betul. Kita capek, udah Betul. memeras tenaga, setiap hari kita bekerja. Iya. Nah pada saat kita waktunya makan tidak diberi makan, terus disitulah mungkin terjadinya dengan kenapa si PRT mencuri. Oh. Faktor di situ majikan otomatis marah. Kenapa kamu mencuri? Si PRT itu nggak berani mengatakan karena saya lapar, tidak berani. Ya itu dia Bung Said. Makanya jadi faktor ada sesuatu yang mencuri, kekerasan pada PRT, persoalan lapar dan negara lalai. Haram hukumnya orang kelaparan di negara yang kaya. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia secara purchasing power parity. Tapi banyak PRT. Jumlahnya berapa Mbak Memo ya? Di seluruh Indonesia ini. Survei itu 2004 itu udah 5.000 lebih Bung Said. 5.000. 2004 ya. 2004. Ya. 5.000 PRT. PRT. Oke. Sekarang kira-kira berapa yang bisa diperkirakan? Mungkin ratusan ribu loh bisa ya. Karena kan kelas menengah makin meningkat. Betul. Cenderung begitu kelas menengah meningkat jumlahnya dia akan ambil PRT. Itu yang tercatat ya Mbak Memo. Yang tercatat. Ya kan? Belum lagi yang tidak tercatat ya. Yang di luar sana masih banyak yang belum tercatat. Rasa bisa. Kalau kelas menengah itu sekitar 2% saja dari penduduk Indonesia, sekarang penduduk Indonesia ada sekitar 267 juta, 2%-nya kan hampir boleh dikatakan 10%-nya 26 jutaan, 1% 2,6, kalau 2% hampir 5 juta loh. Kelas menengah itu 5 juta, kalau 5 juta kan cenderung punya PRT. Betul. Artinya kalau kelas menengah jumlahnya 5 juta, PRT bisa 5 juta. Ini kekuatan yang tidak pernah terukur aja. Itu yang tercatat ya. Betul. Nah, bisa diceritakan apa kejadian-kejadian, contoh kejadian yang kekerasan terhadap PRT itu Mbak Memo? Ya. Kemarin ada satu kasus yang itu sempat diangkat oleh media sosial dan kita sempat menghadiri mengawal kasusnya itu sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, namanya siapa Mbak? Siti Khotimah. Siti Khotimah. Boleh ceritakan coba Mbak secara runut, secara singkat? Itu kejadiannya dimana, apakah yang terjadi? Kejadiannya di boleh disebut? Boleh. Apartemen tertentu lah ya. Ya, pokoknya apartemen di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Dan di situ dia dianiaya dengan kedua kakinya disiram air panas sampai melepuh dan sampai hitam-hitam sampai dia nggak berdaya, di kerangkeng dimasukin ke dalam kandang anjing dan disuruh memakan kotoran anjing juga. Astagfirullah. Itu disuruh makan kotoran anjing, disuruh makan makanan basi. Jadi dia dikerangkeng di dalam di dalam kandang anjing, kaki satu begini. Jadi posisinya kaki ini ya kaki ini yang begini. Sungguh Jadi tidak manusiawi. Tidak manusiawi dan tidak benar-benar nggak punya hati, nggak punya kemanusiaan sama sekali itu majikan. Padahal sudah tua itu majikannya. Umur berapa? Umur 78. Majikannya. Siti Khotimah umur? Siti Khotimah umur 23 tahun. Sudah bekerja berapa lama di ibu itu? Bekerja di situ hampir 1 tahun dan itu penganiayaan bermula dia di situ dari 10 bulan, hampir 3 bulan dia dianiaya di situ. Sampai akhirnya dipulangkan ke rumah dalam kondisi badan yang sangat kurus karena nggak makan. Terus kakinya di sini lebam merah, udah hitam, dagingnya membusuk. Dan sampai akhirnya bapaknya lapor ke kelurahan setempat, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Asalnya dari mana Siti Khotimah? Pemalang. Pemalang, oke. Ya, dari Pemalang. Jadi kronologinya dari apartemen itu dianterin ke kampung. Tadinya itu disuruh buang supirnya. Karena memang si Siti Khotimahnya itu memang sudah tidak berdaya dan badannya udah kurus kering gitu. Udah nggak ada dagingnya. Pemiliknya ini umur 78 tapi tentu ada anaknya. Ada ngikut satu anak yang ikut menganiaya juga dan 6 PRT lainnya ngikut menganiaya, jadi ada 9 tersangka. Disuruh sama terpaksa kalau 6 PRT ini betul. Kok banyak sekali ya PRT-nya ya? Jadi dia kayaknya punya apartemen itu mungkin bisa jadi 3 unit, jadikan 1. Jadi PRT mungkin di situ jadinya banyak tenaga. Jadi PRT-nya itu ada 6, yang 1 laki-laki, yang 5 itu perempuan. Dan itu mereka menuruti perintah sama majikan, jadi nggak bisa menolak. Apa penyebab kemudian dia dianiaya, Siti Khotimah ini? Ya itu dia satu, itu tadi saya bilang lapar. Lapar ya. Terus yang kedua itu ceritanya dia lagi nyuapin anaknya sesama si pekerjanya itu. Nah karena dia lapar,
dia ngambillah makanan punya si anak yang lagi disuapin itu. Di situ juga terjadi lagi. Hanya sekedar mencicipi dalam keadaan lapar makanan si anak, Ya. dia mendapatkan perlakuan seperti binatang, bahkan melebihi binatang. Melebihi binatang, benar. Ada kasus lain yang bisa Mbak Memo berbagi cerita agar kita bisa mendengar apa yang terjadi sesungguhnya. Itu yang satu ada kasus juga yang di daerah Bogor, rumahnya sekarang dia udah berdomisili di Bogor, udah kembali lagi di kampungnya dan dia sekarang sudah berumah tangga. Itu kasusnya juga sangat miris. Dia juga dianiaya dan dipukulin itu mungkin hampir kayaknya disekap 9 tahun. Kalau saya nggak salah, bahkan di rumahnya itu pintu gerbangnya susah sekali ditembus ya. Sehingga para PRT itu nggak bisa keluar masuk ya. Itu salah satu kasus juga kenapa PRT nggak boleh keluar, katanya suka ngerumpi, suka ngomongin majikannya, antisipasi mungkin ya karena memang majikannya merasa dia memang nggak baik, jadi tidak membebaskan, ya tidak, paranoid. Nah, makanya kenapa si PRT tidak boleh keluar rumah? Kenapa itu pintu gerbang dan itu mereka kalau keluar dari rumah pintu selalu dikunci dari luar. Bayangin Bung Said, seandainya itu rumah kebakaran. Iya. Mereka mau keluar dari mana? Pintu dikunci dari luar, kuncinya dibawa. Dan ada juga satu kasus yang mereka ditinggal pergi, disuruh tidur di balkon, yang tinggalnya di apartemen. Tinggal di balkon, dalam posisi di kedinginan, cuma dikasih alas kardus doang, juga ada kasus seperti itu, Bung Said. Makanya kenapa kita mempunyai organisasi itu, ya itu, berbagi cerita, Bung Said. Masuk Sapulidi ini ya. Lah itu dia organisasinya kita di Jakarta Sapulidi. Di Makassar ada, di Jogja, Semarang. Dan bernaung di Jala PRT Jala ya. PRT, semacam federasinya ya. Iya, betul. Sungguh miris ya. Ya. Bagaimana kelanjutan kasus Siti Khotimah sekarang ini? Siti Khotimah sudah putus, tapi kami sangat kecewa karena putusannya itu. Pengadilan negeri? Ya. Pengadilan negeri di mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, gimana keputusannya? Boleh bercerita? Jadi keputusannya kenapa kami merasa kecewa? Karena saya ikut mengawal dari awal, dari sampai ada putusan itu saya ikut mengawal, ngikut ke pengadilan. Jadi saya ngerasa kecewanya gini, kenapa perlakuan sekeji itu dan bukti nyata sudah ada di situ, kenapa cuma 4 tahun si pelaku utama? Oh, si ibu yang umur 70-an tahun ya, itu. 78 tahun. Dan yang kroni-kroninya itu cuma 3,5 tahun. Itu karena katanya kena pasal yang 55 apa berapa gitu, saya juga kurang paham ya kalau masalah pasal hukum gitu. Seharusnya katanya pasal 51 apa katanya itu, jadi berlapis. Oh, pasal berlapis harusnya. Seharusnya, tapi jaksa tidak mengajukan itu. Tidak mengajukan itu. Jadi mengajukannya katanya yang pasal 55 yang tidak berlapis. Terus kawan-kawan banding. Untuk saat ini belum melakukan banding dan itu udah keputusan mutlak dari pengadilan. Ya, tapi kan bisa mengajukan banding atau tidak menurut pengadilan? Ada kuasa hukumnya tapi kawan-kawan. Ada kuasa hukum. Dari kuasa hukum gimana? Dari kawan-kawan kuasa hukum. Dari LBH Apik Jakarta. Oh, masih didiskusikan langkah selanjutnya. Sungguh tidak manusiawi ya. Betul. Perlakuan seperti melebihi memperlakukan binatang. Binatang aja kita beri makan yang bagus. Kita beri kandang yang bagus ya. Betul. Ini ada seorang manusia hanya karena kelaparan, sekali lagi kelaparan. Itu kunci persoalan kita. Betul. Termasuk kasus di Bogor kan masalah kelaparan. Betul. Para PRT diperlakukan dengan tidak manusiawi. Betul. Melebihi derajat binatang. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Jala PRT, Sapulidi dan sebagainya untuk bagaimana memastikan perlindungan PRT? Tentu ada persoalan tentang upahnya, jam kerjanya, hak-hak kalau dia sakitnya. Bagaimana? Apa yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan di sana? Kami bersama kawan-kawan PRT dari seluruh Indonesia sedang mengadakan mogok makan dan puasa. Mogok makan? Ya. Di mana? Di depan gedung DPRD masing-masing kota. Oke, di 8 kota? Ya, betul. Oh, oke. Bisa diceritakan apa yang dilakukan dengan istilah mogok makan? Ini menarik juga. Ya, kami itu mengadakan, kenapa kami menyebutnya itu mogok makan? Karena satu, mogok makannya karena banyak PRT yang kelaparan di luar sana dan kasusnya pun serupa dengan kelaparan. Karena tidak bisa bilang, bos, saya lapar mau makan. Tidak bisa. Karena apa? Terpaksa dengan jam kerja yang panjang, terus akhirnya
si PRT-nya itu nggak berani bilang, bos saya lapar mau makan dulu, nggak ada berani seperti itu. Jadi kami mengibaratkan itu, kami dengan simbol yang kita aksi pertama tuh ada 6 piring kalau nggak salah tuh. Jadi isinya batu bata, rantai, sikat kamar mandi, sikat WC, terus satu lagi pasir. Jadi itu mengibaratkan nggak ada yang bisa dimakan dan kita benar-benar hidupnya tuh tertekan gitu di situ. Nggak bisa bilang lapar, bos saya pengen makan dulu. Nggak bisa, itu karena jam panjang, jam kerjanya yang sangat panjang. Itu juga udah tidak manusiawi karena jam kerjanya panjang. Seharusnya kan jam normal kita bekerja sesuai dengan pekerjaan di sini kan 8 jam. 8 jam bekerja. Betul. Gitu. Tapi kami belum punya itu. Jadi kami kenapa melakukan mogok makan dan puasa bersama itu di 8 kota di Indonesia? Termasuk ya, DPR RI ya? Betul. Termasuk kita DPR di Jakarta RI. DPR RI, Pusatnya, di Makassar DPRD, di itu juga semuanya kita melakukan aksi yang serempak sama. Ya? Serempak. Diorganisir oleh Jala PRT. Betul. Untuk menuntut undang-undang untuk pekerja rumah tangga. Nah, apa aja yang diinginkan oleh kawan-kawan PRT terhadap tadi disebut rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ya, atau RUU PPRT. Apa sih yang diinginkan oleh PRT dengan melihat tadi kasus-kasus tadi? Sebenarnya karena kalau si undang-undang ini disahkan menguntungkan kedua belah pihak, bukan menguntungkan kami PRT, tapi menguntungkan bagi para majikan juga. Iya, di situ sama-sama aman sebenarnya isinya, cuman mungkin kita tuntutannya mungkin terlalu apa ya? Ini sudah direvisi banyak banget ini dari yang normal-normal itu untuk pekerja gitu. Terus akhirnya kata Mbak Lita, saya bilang udah nggak apa-apa. Mbak Lita ini ketua umum PRT ya, Jala PRT ya? Koordinator Jala PRT, Mbak Lita Anggraini. Lita Anggraini ya, sahabat saya, sahabat kita. Itu Mbak Lita hidupnya benar-benar untuk dicurahkan untuk PRT. Saya tahu sekali itu, sampai sakit ya, berjuang terus luar biasa. Mbak Lita, terima kasih ya mewakilkan kawan PRT. Oke, bisa ceritakan harapan dari RUU PPRT itu? Saya berharap misal upah apa yang diharapkan? Iya, saya mengharapkan memang di situ sudah tertera ada untuk upah minimum. Nah, upahnya juga kita bukan minimum. Jadi persetujuan kedua pihak tapi yang layak. Layak ya. Dalam artian mungkin saya bisa membayangkan, katakanlah Jakarta 4,9 juta rupiah adalah upah minimum di Jakarta. Iya, betul. Tentu pengertian layak bagi PRT, bolehlah kita potong, anggap sewa rumah adalah mungkin sekitar 700.000 gitu ya. Kita potong lagi katakanlah karena PRT itu ikut makan bersama dengan majikan yang layak, tapi yang layak, bukan tadi sisa bahkan makanan anjing. Misal katakan kalau sekali makan adalah sehari 40.000, kalau 30 hari 1,2, kita tambah 700 berarti 2,9. Katakan mungkin transport kita sepanjang diberikan oleh majikan mungkin katakanlah 500, berarti udah 2,9 kan tadi berapa, makan 1,2 ditambah 700, katakan sewa rumah 1,9, katakan transportasi kita anggap diberikan 500, 2,4, setidak-tidaknya gaji PRT itu yang disebut layak 2 juta sampai 2,9 ya. Ya, kira-kira ya. Ya, maksudnya itu sebenarnya persetujuan dari kedua pihak juga. Berunding dulu sebelum masuk bekerja, tapi paling tidak yang layak. Tidak 1,8 tadi. Tidak 1,8. Ini betul. Jakarta udah 2023. Betul. Jadi UMR aja udah 4,9. Betul. Ya, makanya saya bilang boleh dikatakan kita menghitung nanti teman-teman Jala PRT akan memberikan guidance-nya. Karena kalau nggak pakai guidance, majikan akan lebih berkuasa menentukan berapa nilai upahnya ya. Mungkin bisa 3 juta atau mendekati 4,9 setidak-tidaknya mendekati upah minimum di mana daerah itu memberlakukan upah minimum lah, pengertian layak itu ya. Betul. Jangan 1,8 apalagi ada yang 800 makanan tidak layak ya. Itu yang diharapkan mungkin ya. Ya. Oke, selain upah, jam kerja bagaimana yang diharapkan? Jam kerja mungkin kalau di Indonesia mungkin masih lumayan panjang, tapi paling tidak kasihlah waktu untuk beristirahat, kasih libur mingguan, paling tidak sehingga kan si PRT bisa bersosialisasi sama kawannya. Betul. Di Hong Kong saja saya melihat itu ada namanya Taman Victoria. Ya. Kalau Sabtu Minggu kan ramai sekali PRT. Orang Hong Kong aja menghargai orang Indonesia ya. Betul. Apalagi orang Indonesia kok nggak menghargai kita ya.
memperlakukan seperti binatang dalam kasus Siti Khotimah ya. Saya heran itu di situ. Oke, artinya dari cerita Mbak Memo ini ya adalah jam istirahat, Sabtu Minggu bisa berlibur, dalam satu hari ada jam untuk sholat, bagi yang beragama Islam atau ibadah agama yang lain, makan ya dengan layak, kemudian juga ada jam tidur yang cukup, ya tidak sampai tengah malam. Pengertian itu jam kerja tadi, tapi didiskusikan dalam tadi interview persetujuan kedua kontrak belah kerjanya ya, kedua belah pihak persetujuan, dan itu ada ukuran-ukuran yang coba nanti dibikin tidak jauh dari kehidupan seorang manusia yang layak gitu kan kira-kira ya. Oke, selain upah, jam kerja, mungkin hak libur atau hak lainnya bisa seperti saat menstruasi atau saat melahirkan, kan terutama banyak yang perempuan ya. Betul. Atau mungkin hak-hak yang terkait dengan kontraknya berapa lama ya, itu ada juga yang dibahas, didiskusikan oleh kawan-kawan Jala PRT. Kami kalau di pekerjaan rumah tangga, kalau yang sama orang lokal sepertinya nggak ada kontrak berapa tahun, kecuali mungkin yayasan. Kalau yayasan mungkin ada kontrak nih misalnya. Tapi sayangnya menguntungkan yayasan selalu kontrak ya dibandingkan PRT-nya ya. Betul. Oke, silakan. Ya, nah di situ kan sebenarnya di UU itu juga tertulis tentang untuk perlindungan kami PRT, ada juga di situ tertulis tentang undang-undangnya untuk si penyalur. Di situ ada juga ya? Ada juga di situ. Pasal tentang penyalur ya. Ada agen ya. Iya. Jadi sepengetahuan saya, mungkin saya nggak ingat semuanya ya. Jadi ya intinya tentang upah, tentang jam kerja, terus mungkin adalah hari libur. Terus untuk istirahat dan makan yang layak itu di situ semua tertulis. Jadi kami sangat memerlukan UU segera untuk disahkan di situ karena kami sangat membutuhkan untuk perlindungan kawan-kawan semua. Ya, karena kita adalah Rechtsstaat, negara hukum, bukan Mahstat, negara kekuasaan. Majikan tidak boleh berkuasa terhadap orang yang bekerja kepadanya, termasuk pekerja rumah tangga. Maka istilahnya sekarang pekerja rumah tangga ya. Betul. Bukan lagi istilah pembantu. Tidak. Nggak ada lagi tuh istilah pembantu tuh kawan-kawan di seluruh tanah air. Iya, namanya pekerja rumah tangga. Atau ada juga sebagian yang menyebut terminologi asisten rumah tangga ya. Betul. Tapi lebih tepatnya pekerja ya. Karena pekerja kami mempunyai 3 unsur. Oke. Apa itu? Mbak Memoy. Kenapa kami menyebut kami itu kalau dulu itu kan PRT, pembantu rumah tangga. Oke. Sekarang kita menyebutnya pekerja rumah tangga karena kami mempunyai 3 unsur. Jadi ada perintah, ada pekerjaan, ada upah. Ya, betul. Di Undang-Undang Nomor 13 yang disebut pekerja atau buruh adalah ada perintah kerja, ada pekerjaan, dan ada upah. Ya, betul sekali. Iya. Oke, itu juga yang terus diperjuangkan oleh kawan-kawan di RUU PPRT ya. Betul. Apalagi yang ingin Mbak Memoy sampaikan dalam kesempatan ini? Saya ingin menyampaikan untuk mungkin Bapak yang duduk di kursi sana untuk di DPR RI. Ya, untuk seluruh fraksi yang sebelumnya itu tidak menyetujui dan pada akhirnya Pak Presiden kemarin 26 Mei kalau nggak salah menyatakan untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada kemajuan yang signifikan gitu. Maksudnya belum ada kabar apa lagi gitu selanjutnya gitu. Apa udah dibahas atau belum? Jadi masih disandera sama pihak Bapak DPR. Jadi mohon Bapak DPR terhormat untuk segera membahas dan mengesahkan UU PPRT supaya kami para PRT itu merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Gitu. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Cerita ini kembali membuat buku tentang ada sebagian dan dugaan saya karena kelas menengah itu 2% dari jumlah penduduk. Boleh jadi 5 juta PRT. Karena kelas menengah cenderung menggunakan PRT. Pekerja rumah tangga. Ada 5 juta pekerja rumah tangga. Saya yakin sekali. Walaupun tercatat tadi 5 ribuan, bahkan mungkin 10 ribuan sekarang. 5 ribuan waktu tahun 2004. Saya berkeyakinan. Jutaan. Karena saya melihat kelompok kelas menengah yang jumlahnya 2%. Bapak Presiden Joko Widodo, seperti yang disampaikan oleh Mbak Memoy, sudah menyampaikan, meminta DPR RI, 9 fraksi partai politik yang ada di DPR RI untuk segera membahas
dan mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT. Seyogianya DPR harusnya merespon, tapi fakta hampir 19 tahun ya Mbak Memoy. Betul. 19 tahun saudara. 19 tahun. Tidak ada yang berinisiatif sungguh-sungguh dari fraksi-fraksi yang ada di DPR sana untuk mengesahkan RUU rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT. 19 tahun saudara. Mereka menunggu. Sudah bergelimpangan orang yang disetrika, orang yang dihukum seperti Siti Khotimah, seperti binatang melebihi anjing. Ditaruh di kandang anjing. Dan satu persoalannya, apakah hati mereka sudah tidak ada yang di Senayan sana, DPR RI? Lapar. Dari tadi saya hanya mengenal satu kata, lapar. Kelaparan itulah yang didera oleh para PRT. Sehingga mereka terpaksa mencuri. Mencuri sekedar makanan anaknya. Dari majikan. Anak majikan makanannya diambil untuk mereka yang lapar, Siti Khotimah. Kemudian diperlakukan seperti anjing. Di kandang anjing. Memakan kotoran anjing. Ada yang disetrika. Ada yang dipukul. Tembok-tembok dan pagar-pagar tinggi menjulang. Ketika majikan pergi dikunci dari luar. Sungguh miris. Dan 19 tahun DPR RI mengabaikan itu. Kalau bicara tentang undang-undang yang terkait dengan uang, terkait dengan bisnis, terkait dengan kepentingan para pemodal, mereka berlomba-lomba. Omnibus Law, salah satu cara. Mereka kemudian menunjukkan keberpihakan hanya kepada pemilik modal. Kita tidak anti pada orang kaya dan pemilik modal. Yang kita persoalan tentang keadilan. 19 tahun pekerja rumah tangga, dia anak bangsa. Seperti juga buruh migran, anak buah kapal, buruh, nelayan, petani. Inilah yang menjadi komitmen kita. Mereka mengabaikan 19 tahun. Bicara undang-undang tentang investasi cepat. Bahkan undang-undang yang berbicara tentang diri, tentang MKD. Majelis Kehormatan daripada DPR RI. Hanya 6 jam. 19 tahun. Mereka menunggu. Dan ini tidak hanya persoalan tentang di dalam negeri. PRT, pekerja rumah tangga. Di dalam konvensi ILO, karena kebetulan saya adalah salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, atau yang dikenal dengan ILO Governing Body, berkantor di Jeneva. Saya setahun 4 kali bersidang di Jeneva. Kami sudah ada namanya konvensi Domestic Workers. Konvensi ILO nomor 189. Seluruh dunia sudah meratifikasi. Sayangnya Indonesia belum meratifikasi. Betul. Sebenarnya pemerintah setuju. Serikat buruh yang kebetulan saya wakili setuju. Agar diratifikasi konvensi ILO nomor 189. Tapi sayangnya para pengusaha. Saya yakin menteri, DPR, pengusaha, itulah yang menggunakan PRT. Betul. Mereka ketakutan sendiri. Karena mereka ketakutan terhadap diri. Memang ada yang baik sebagian, tapi lebih banyak yang tidak baik. Itu yang menjadi persoalan ya, Mbak Memoy. Konvensi ILO nomor 189 itu menjelaskan tentang perlindungan untuk domestic workers. Pekerja rumah tangga, itu namanya domestic workers. Memoy, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah mendengar apa yang telah terjadi dan kita akan berjuang bersama. Sahkan RUU PPRT, itu yang paling utama. Dan lakukan advokasi. Dan kita siap bersama-sama melakukan advokasi terhadap yang dilakukan oleh Mbak Memoy dan Jala PRT. Dan kita akan berada di balik ini, mogok makan, kita akan perjuangan sampai disahkannya RUU PPRT. Sahabat perjuangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa, agama, dan keyakinan kita masing-masing. Terima kasih, saudara.
Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.